Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik Bu. Baik. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap Bu. Baik. Kalau sudah siap, mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu presentasi dulu ya. Ya Bu. Intan Leki. Hadir Bu. Hadir. Iman Seran. Hadir Bu. Hadir. Edwin Kelau. Tidak hadir Bu. Alasannya apa? Sakit Bu. Sakit. Baik, nanti dijenguk ya temannya. Iya Bu. Baik. Pelajaran kita hari ini kita akan berbicara tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Apakah sudah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Belum Bu. Baik. Kalau belum, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian. Yang pertama pengertian. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana proses kejadian alam, sosial, budaya, dan lainnya. Jadi di sini kita mengambil sebuah contoh kejadian alam yang baru-baru ini terjadi di daerah kita. Nah, ada yang tahu kejadian itu apa? Banjir. Baik. Kejadian alam seperti banjir memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Jadi dalam teks eksplanasi ini kita menanyakan mengapa. Jadi pengertiannya banjir. Kita mengambil contoh banjir. Dalam teks ini ada hubungan, pastinya ada hubungan sebab akibat. Jadi menanyakan mengapa. Mengapa banjir ini bisa terjadi? Mengapa banjir ini bisa melanda daerah kita? Begitu. Jadi pengertiannya kejadian alam itu pastinya memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Jadi itu pengertian teks eksplanasi. Apakah sudah ada sedikit gambaran anak-anak? Sudah Bu. Baik. Kita lanjut ke berikutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi misal kita menuliskan tentang banjir. Ini judulnya banjir. Jadi banjir ini kejadian yang benar-benar nyata, benar-benar ada, benar-benar terjadi. Jadi baru-baru ini kejadian alam seperti banjir baru saja melanda daerah kita. Jadi kita menuliskan sesuatu itu berdasarkan fakta. Jadi banjir ini kejadian alam yang baru-baru ini terjadi di daerah kita. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi banjir ini merupakan suatu fenomena alam yang baru saja terjadi. Jadi banjir ini juga merupakan suatu keilmuan, suatu fenomena keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi banjir ini merupakan kejadian alam yang terjadi di daerah kita, yang baru-baru terjadi di daerah kita. Nah, ciri-ciri yang berikutnya adalah sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas.
Jadi si penulis menuliskan tentang banjir. Dalam penulisannya itu dia menyampaikan informasi kepada pembaca. Jadi misalkan si pembaca dia berasal dari daerah lain. Ketika dia membaca informasi tentang banjir, informasi yang dimuat di berita, pasti dia akan tahu, oh di NTT sedang terjadi banjir, baru-baru ini sedang terjadi banjir. Jadi dalam penulisan tersebut, penulis tidak memaksakan pembaca untuk mempercayai, tetapi tugas penulis itu hanya menyampaikan informasi. Dia di sini tugasnya hanya menyampaikan informasi. Jadi dia tidak ada unsur pemaksaan untuk pembaca bisa mempercayainya. Jadi dia hanya menyampaikan informasi sehingga pembaca bisa tahu, oh ada kejadian alam yang sedang terjadi di NTT. Begitu. Yang berikutnya, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Jadi di teks eksplanasi ini kita memfokuskan pada hal umum, bukan hal khusus. Jadi banjir ini hal yang umum. Kalau misal kita tidak memfokuskan ke partisipan manusia, jadi misalkan kalau keaktivitasan manusia, kita menuliskan tentang keaktivitasan manusia, itu berarti itu pasti merupakan suatu hal yang khusus. Jadi misalkan manusia itu di hari ini, di jam ini dia melakukan pekerjaan apa. Jadi dia tidak memfokuskan ke partisipan manusia, dia memfokuskan ke sesuatu hal yang umum. Jadi kejadian alam seperti banjir itu merupakan suatu hal yang umum, begitu. Jadi apakah ciri-ciri itu saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Apakah sudah ada sedikit gambaran? Sudah, Bu. Baik. Kita lanjut ke struktur teks eksplanasi. Struktur yang pertama itu pernyataan umum. Strukturnya ini yang pertama pernyataan umum. Ini struktur yang pertama. Pernyataan umum. Di bagian ini kita menjelaskan tentang gambaran umum. Gambaran umum yang terjadi. Jadi misalkan tadi kita menuliskan tentang sebuah banjir. Nah, di sini kita hanya menjelaskan secara umumnya saja, gambaran secara umum. Kita belum menjelaskan secara terperinci. Jadi di struktur teks yang pertama ini yang pernyataan umum kita hanya menjelaskan secara umum. Kita hanya menggambarkan secara umum. Kita belum mendeskripsikannya secara jelas. Kita hanya menjelaskannya secara umum kalau di struktur pernyataan umum yang pertama ini. Nah, yang kedua itu urutan sebab akibat. Nah, di yang kedua ini urutan sebab akibat. Struktur yang kedua itu urutan sebab akibat. Nah, di struktur yang kedua ini kita mulai menjelaskan secara terperinci bagaimana banjir itu bisa terjadi. Kan di struktur yang pertama pernyataan umum itu kita hanya menjelaskannya secara umum, gambaran secara umum saja. Tetapi di struktur yang kedua ini, urutan sebab akibat ini, kita mulai menjelaskannya secara terperinci. Bagaimana banjir ini bisa terjadi, bagaimana proses evakuasi warga, begitu. Jadi di urutan sebab akibat ini kita mulai menjelaskan secara terperinci penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena banjir tersebut. Jadi ketika terjadi banjir, hal yang ditimbulkan itu apa? Jadi kita mulai menjelaskannya secara terperinci di struktur teks yang kedua ini.
Nah, yang ketiga itu interpretasi. Yang ketiga itu interpretasi. Nah, di struktur yang ketiga ini, setelah kita menjelaskannya di pernyataan umum, di urutan sebab akibat, nah di yang ketiga ini kita mulai mengambil kesimpulan dari yang kita tulis. Dari yang pertama, yang kedua tadi, setelah kita menjelaskan bagaimana kejadiannya yang terjadi banjir ini yang ditimbulkan di berbagai daerah itu apa. Jadi di interpretasi ini kita mulai menyimpulkan apa yang menyimpulkan dari awal sampai akhir apa yang kita tulis itu. Jadi kita mulai menyimpulkan yang kita tulis, begitu. Itu struktur teksnya. Jadi kalian harus ingat struktur teks itu ada 3: pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Gitu. Yang berikutnya itu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu apa aja teks eksplanasi, langkah-langkah teks eksplanasi? Ada yang tahu anak-anak? Tahu. Apa saja? Coba sebutkan. 1. Menentukan topik. Menentukan topik. Ada lagi? Ada, Bu. Apa? Membuat rancangan kerangka teks. Membuat rancangan kerangka teks. Ada lagi? Ada, Bu. Ada apa lagi? Mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi. Ada lagi? Ada, Bu. Apa? Mengembangkan teks. Mengembangkan teks. Ada lagi? Tidak, Bu. Oke, baik, sudah. Jadi tadi kalian menyebutkan 4 langkah-langkah menyusun teks. Yang tadi kalian menyebutkannya itu sudah betul. Jadi langkah menyusun teks eksplanasi. Langkah yang pertama itu tadi kalian menyebutkan menentukan topik yang menarik. Jadi di sini dalam langkah-langkah ini, sebelum kita menulis sebuah teks eksplanasi, kita harus menentukan sebuah topik. Jadi misalkan kita ingin menulis, kita mulai berpikir topik yang menarik untuk kita tulis itu apa sehingga bisa menarik bagi pembaca itu. Jadi misalkan kita menarik topik yang sedang terjadi di daerah kita itu sepertinya banjir. Nah, itu tuh banjir juga merupakan suatu topik yang menarik karena baru-baru terjadi. Nah, banjir ini menarik karena dalam daerah kita itu seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu sedang terjadi banjir. Nah, dalam menuliskan teks yang berjudul banjir ini merupakan suatu hal yang menarik juga untuk pembaca. Jadi langkah-langkah menyusun teks yang pertama itu menentukan topik yang menarik. Jadi sebelum kita menuliskan sesuatu, kita harus mencari topik yang menarik. Yang kedua, membuat rancangan teks. Nah, setelah kita menentukan topik, yang pastinya kita membuat rancangan. Jadi sebelum kita menulis sesuatu itu harus ada rancangannya dulu. Karena kita menulis sesuatu itu pasti ada aturannya. Jadi kita jangan menulis asal-asalan sesuai keinginan kita. Jadi sebelum kita menulis sesuatu itu harus ada rancangan teksnya. Jadi kita menyusun rancangan teksnya. Jadi pertama itu kita harus apa begitu. Harus ada rancangannya biar tulisan kita itu bisa diterima pembaca. Baik, yang kedua mengumpulkan referensi. Mengumpulkan referensi ini kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi. Jadi kita menelusuri tempat yang melanda, tempat yang terjadi banjir. Jadi kita mencari informasi, kita mencari berbagai data sehingga apa yang kita tulis itu
bisa sesuai dengan fakta. Kalau kita tidak mencari informasi, kalau kita tidak mencari referensi, berarti kita hanya menulis asal-asalan saja, jadi tidak diterima pembaca. Jadi kita dalam menulis tersebut teks itu kita harus terlebih dulu mencari informasi, sehingga kita menuliskannya itu berdasarkan fakta. Nah, yang keempat itu mengembangkan teks. Setelah kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kita mengembangkan teksnya. Jadi kita mulai menulis tentang banjir. Jadi banjir ini melanda di beberapa desa. Kita mulai menjelaskannya itu secara terperinci. Jadi dari data yang kita cari, kita mulai mengembangkan teksnya, mulai menuliskan tentang banjir ini. Begitu. Nah, yang berikutnya itu menyunting teks. Menyunting ini kita mengecek kembali tulisan kita dari awal sampai akhir. Apakah ada kata-kata yang kurang tepat? Apakah ada kata-kata yang dalam penulisannya terjadi kesalahan? Jadi misalkan kalau terjadi kesalahan dalam penulisan, berarti kita bisa menggantinya dengan kata-kata yang tepat. Begitu. Jadi itu langkah-langkah menyusun teks. Baik, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk pekerjaan di rumah. Jadi bisa ditulis dulu tugasnya. Tugasnya itu kalian menyusun teks eksplanasi. Jadi kalian bebas memilih judul dan ingat sebelum menulis teks eksplanasi kalian harus ingat pengertiannya seperti apa, langkah-langkah menyusun teksnya seperti apa ya. Ya. Baik. Apakah bisa dimengerti tugasnya? Bisa, Bu. Baik, tugasnya dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita akan mengecek kembali tugas kalian. Ya? Iya, Bu. Baik. Jadi tadi terakhir dari pelajaran kita. Baik anak-anak, Ibu sebelum menutup pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Bisa diterima dan bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, kalau bisa dimengerti berarti kalian bisa mengerjakan tugasnya kan? Iya, Bu. Kalau belum mengerti bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Iya, Bu. Baik, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, karena di awal kita mengawalinya dengan doa, berarti kita harus menutupnya dengan berdoa. Mari kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai.